konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas tentang antipartikel atau antimateri yang merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari teorema CPT, Charge, Parity and Time, muatan, paritas, dan waktu. Antipartikel atau antimateri bisa dikatakan sebagai simetri atau kebalikan bentuk muatan dari sebuah partikel atau materi, utamanya partikel seperti proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang bermuatan netral. Diteorikan ketika awal terbentuk, partikel-partikel seperti halnya proton, neutron, elektron pasti disertai dengan pasangan antipartikelnya, yakni antiproton, positron, dan anti-neutron. Sayangnya, pasangan-pasangan partikel dan antipartikel tersebut memiliki sifat saling menghancurkan jika mereka bertemu dengan pasangan antipartikelnya. Penghancuran tersebut dapat menciptakan foton-foton yang saat ini berkeliaran di alam semesta ini. Karena itu, kita jarang sekali menemukan antipartikel di alam semesta ini. Ya, jika partikel memiliki pasangan antiproton, positron, dan antineutron. Materi juga demikian. Karena materi juga tersusun dari proton, neutron, dan elektron, bentuk antimateri adalah kebalikannya. Jika materi hidrogen merupakan materi dengan susunan atom satu proton dan satu elektron, maka susunan antimateri dari hidrogen adalah satu antiproton dan satu positron. Ya, keberadaan antimateri adalah nyata. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas banyak hal tentang antimateri, bahkan proses pembuatannya seperti halnya antihidrogen di CERN Antimatter Factory. Selain itu, antimatter juga banyak ditemukan dalam radiasi-radiasi kosmik yang datang atau dari beberapa proses peluruhan radioaktif nuklir tertentu. Ya, pada mediocre Juni 2024 ini, para ilmuwan di Institute for Theoretical Physics Kanada dan Universitas Johns Hopkins membuat sebuah konsep teoritis yang dipublikasikan pada jurnal Physical Review Letter tentang kemungkinan proses fireball antinukleosintesis yang menjadi penyebab terbentuknya dua isotop antihelium, yakni antihelium-3 dan antihelium-4 yang pernah terdeteksi pertama kali pada 2016 di detektor spektrometer magnetik alfa AMS-02, detektor super canggih milik Lembaga Fisika Nuklir Eropa CERN yang dititipkan di ISS di orbit bumi. AMS-02 memang sengaja menebengkan dirinya di ISS agar detektor ini mendapatkan interaksi langsung dari radiasi atau partikel-partikel kosmik yang meluncur dari penjuru alam semesta secara akurat. Karena diketahui, partikel dan radiasi-radiasi sebagian besar akan berhamburan dan hancur ketika mereka membentur atmosfer bumi, yang akan membuat detektor-detektor di permukaan bumi tentunya akan kesulitan untuk mengidentifikasinya. Diketahui, pada Desember 2016, tim ilmuwan AMS mengonfirmasi kedatangan 10 antihelium, yakni antimateri dari helium. Antihelium tersusun dari 2 antiproton dan 2 antineutron. Pendeteksian antimatter sebenarnya cukup langka, karena diketahui antimatter atau antipartikel pasti akan saling menghancurkan saat mereka bertemu dengan materi normal. Dan kebetulan dalam perjalanannya, secara ajaib 10 antihelium tersebut selamat sebelum menabrak detektor AMS. Ya, detektor AMS memiliki medan magnet yang dapat mengukur jalur kelengkungan setiap partikel atau materi yang memasukinya. Pembentukan jalur partikel tergantung dengan rasio energi, muatan partikel, juga massanya. Ketika partikel melewati detektor, tim ilmuwan akan mengukur perilaku dari lintasan partikel untuk memprediksi energi, massa, dan juga menghitung muatannya. Dari sanalah para ilmuwan mengidentifikasi partikel-partikel apa saja yang datang dan kemudian masuk pada detektor. Ya, pada 2016, 10 antihelium terdeteksi oleh AMS yang terdiri dari 2 jenis isotop antihelium, yakni antihelium-3 dan antihelium-4. Dalam 10 tahun terakhir, para ilmuwan masih terus berpikir dari mana datangnya antimateri langka ini. Pembentukan antimateri cukup langka, apalagi dapat bisa sampai selamat hingga terdeteksi di bumi.
karena umumnya setiap pasangan partikel dan antipartikelnya akan saling menghancurkan saat mereka bertemu. Sebenarnya, banyak peristiwa kosmik yang dapat menciptakan antimateri, seperti halnya peristiwa kilonova, tumbukan-tumbukan antar dua lubang hitam, dan lain-lain. Tapi, diketahui sangat sedikit antipartikel atau antimateri yang bertahan lama sebelum kemudian hancur menjadi foton-foton. Namun, pada bulan Juni ini, sekelompok tim ilmuwan fisikawan dari Kanada memilih konsep fireball antinukleosintesis untuk menjelaskan kedatangan antihelium tersebut. Fireball atau bola api adalah sebuah wilayah ruang angkasa padat berenergi ultra tinggi. Fireball antinukleosintesis dihipotesakan tercipta dari akumulasi tabrakan awan materi gelap yang membuat struktur materi gelap akan saling bertumbukan, collider, menyatu, atau ternukleosintesis. Dari fenomena dahsyat itulah kemungkinan antihelium 3 dan antihelium 4 dapat terlempar sampai ke bumi. Selain antihelium, diketahui peristiwa fireball antinukleosintesis dihipotesakan menciptakan banyak materi eksotik, bahkan foton gelap. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang ulasan teoritis fireball nukleosintesis untuk menjelaskan anomali antihelium yang terdeteksi di AMS 2016. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi genius. Profesor Kardus dari International Space Station mengabarkan.